Man haula'il fatayat ya Maryam. Coba kita uh, ucapkan setelah saya. Man haula'il fatayatu ya Maryam. Hunna zamilati. Terjemahkan dulu. Untuk man, insyaallah kita sudah tahu ya apa artinya. Siapa? Haula'il fatayat. Taib. Al-fatayat ini jamak dari fatatun. Fatat muannats dari al-fata, pemuda. Berarti al-fatayat gadis-gadis. Siapa gadis-gadis ini? Ya Maryam, wahai Maryam. Di mana mubtada ini di sini? Haula khobarnya man. Ya, kalau sudah ada mubtada, sudah ada khobar, berarti sempurna kalimat. Ya. Walaupun tanpa al-fatayat, walaupun tanpa ya Maryam. Misalnya saya ajak bicara Maryam, saya bilang man haula. Siapa mereka ini? Sudah sempurna ya? Ya. Al-fatayat itu badal. Ya, badal artinya pengganti. Sebab dia bisa mengganti mubdal minhu. Itu haula. Haula itu bisa dihapus. Saya bilang manil fatayat. Siapa al-fatayat ini? Itu sama, ya. Nah, sehingga di dalam i'rab dia mengikuti mubdal minhu. Badal mengikuti mubdal minhu di dalam i'rabnya. Karena mubdal minhu sebagai mubtada tadi itu haula ya, mubtada. Hukum mubtada apa? Marfu. Maka al-fatayat badal juga marfu karena dia badal dari yang marfu. Makanya kita bilang man haula'il fatayatu, dhammah ya. Saya beri contoh yang lain. Ra'aitu haula. Saya melihat mereka. Yang dilihat itu objek, dalam nahwunya disebut dengan istilah al-maf'ulu bihi. Hukumnya mansub. Maka al-fatayat badalnya harus mansub ya. Mansub alamatnya fathah atau yang menggantinya. Asalnya fathah, tetapi pada jam'ul muannats salim itu tidak ada harokat fathah. Dia kan hanya dua harokatnya. Misalnya muslimatun, muslimatin, tidak ada muslimatan. Nah, maka di situ alamat nasabnya kasroh. Maka kita bilang ra'aitu haula'il fatayati. Nah, gitu. Mana Pak Ismail? Bisa dipahami? Ya. Kalau majrur marartu bihaula'il fatayati. Kasroh juga karena kasroh kan alamat jar juga ya. Ya, kaidahnya kalau hanya dua perubahannya, maka yang pertama alamat rofa, yang kedua alamat nasb dan jar sama alamatnya. Al-muslimuna dan al-muslimina hanya dua ya. Nah, maka bagian yang pertama pakai waw, waw al-muslimuna, waw alamat rofa. Al-muslimina ya, itu alamat nasab sekaligus jar. Misalnya
haula'i muslimun. Mereka ini adalah kaum muslimun. Mereka ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Karena khobar di situ haula'i mubtada, muslimun khobar. Pakai waw. Ra'aitu al-muslimin. Marartu bi al-muslimin. Sama-sama pakai ya. Gitu. Jadi sisa dihafal saja. Ya gitu. Nanti kalau mau bercakap ya tinggal diingat-ingat kaidah tadi. Kadang salah-salah ucap. Ya, awalnya seperti itu. Ada prosesnya ya. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris tidak langsung ya setelah belajar langsung ahli begitu saja. Ya, tapi ada prosesnya. Ya, masih ingat? Dia harfun nida. Setelahnya namanya munada. Munada jika dia nama dan namanya tunggal. Kalau Abdullah itu bukan tunggal karena dia abad kemudian lafzul jalalah disandarkan abad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Maryam satu ya, tunggal. Nah, maka munada nama tunggal di mabni di atas dhammah. Ya Maryamu. Nah, begitu. Ya, diingat ya. Ya. Hunna zamilati. Zamilati ini jamak muannas salim dari zamilatun. Masih ingat ya cara membuatnya? Jadi kita bilang zamilatun. Ingatkan kembali. Kalau yang ada tamar butonya dihapus dulu tamar butonya. Kemudian tambahkan alif dan ta. Jadinya zamilatun dan tin, gitu ya. Ya, kalau tidak ada tamar butonya, ya maka langsung tambahkan alif dan ta di akhir. Sebelum alif harus fathah. Misalnya Zainab, ya Zainab berarti Zainabatun dan tin, seperti itu. Kalau bisa dipahami ya. Hunna zamilati, mereka adalah saudari apa bukan? Ya, teman satu ini, ya, satu tingkatan. Walaupun tidak satu sekolah, walaupun tidak satu kelas, tapi dia di lingkungan yang sama dia. Ya, kalau sekolah di sekolah yang sama begitu. Afwan di mana ya? Ya. Saya sebut bukan satu aneh ya, saya sebut bukan satu sekolah. Kemudiannya satu ini. Sama misalnya eh, dia kayak rekan mungkin gitu ya. Kalau dalam perusahaan dia di satu bagian itu bisa namanya zamil ya. Kalau perempuan zamilah. Baik. Naam apa akhwatun hunna akhwat jama dari ukhtun. Jama anas salim ini ukhtun saudari. Akhwat ya bersaudara perempuan maksudnya ya. Apakah mereka ini apakah mereka akhwat bersaudara atau bersaudari bagaimana aneh ya perempuan ini saya aneh juga saya Hah? Bersaudara biasanya dibilangnya walaupun perempuan tidak dibilang bersaudari Ki kan secara ya bersaudara gitu ya. Jadi selalu pakai kata bersaudara ya tapi kalau eh, sendiri saudara ada saudari gitu ya. Ya tapi kalau sudah berkumpul bersaudara kan gitu. Naam
hunna akhwatun. Iya, mereka akhwat, mereka bersaudara. Man abuhunna, siapa ayah mereka? Abuhunna, ayah mereka adalah Syekhu Bilal. Ya. Syekh di sini khobar. Ayah mereka adalah Syekh. Syekh siapa? Ya, ada alnya ya? Ada alnya. Ya. Berarti Syekh tertentu. Itu Syekh Bilal namanya. Sehingga walaupun tidak disebut Bilal namanya, itu ditahu siapa yang dimaksud. Oh ya? Ya. Jadi dia khobar, mengkhobarkan tentang itu tadi, bahwasanya ayah mereka adalah Syekh. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang yang diajak bicara belum jelas, perlu dijelaskan Syekh siapa yang dimaksud. Nah, maka disebutlah Bilal tadi, Bilal untuk menjelaskan. Nah, sehingga di sini Bilal itu di i'rab dengan dua i'rab, bisa sebagai badal. Itu kalau sudah jelas tadi, kalau disebut Abu Hunna asy-Syekh, ayah mereka adalah Syekh. Kalau si pembicara sudah tahu siapa yang dimaksud, maka Bilal di situ badal. Tapi kalau syekhnya, apa orang yang diajak bicara, kalau disebut syekh belum jelas atau mengarah kepada beberapa orang, maka fungsi Bilal di situ untuk bayan, menjelaskan, maka disebutlah dia atof bayan. Tapi kedua-duanya sama, baik atof bayan atau badal, dia mengikuti mubdal minhu atau al mubayyan yang dijelaskan. Dalam hal ini adalah kata asyikh, ya. Sehingga tidak ada masalah dalam bacaan, ya. Hanya dalam istilahnya ada yang menyebut badal, ada yang atof bayan. Dan bagi yang tidak tahu karena kan membaca ya, tidak bisa dipahami. Beda kalau dalam percakapan. Orang bercakap ya mungkin kita bisa pahami dari si pembicara dengan dia bicara kalau dia badal atau atof bayan. Ya. Tapi kalau seperti ini ya terserah, kita mau irob dua-duanya boleh. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka adalah ustadzahku. Ini ada pertanyaan sebenarnya di sini untuk mengingatkan. Tapi pertanyaannya bikin domba-domba ini. Kayaknya pertanyaan rata-rata begitu ya. Kalau yang mau ditanya nih kira-kira jangan-jangan saya tidak tahu ini. Eh, siapa ini? Pertanyaan umum dulu. Angkat tangan ya. Selain eh, Abu Dzulkarnain. Terakhir kita. Ustadzati. Kasro ya? Taknya. Kan ustadzati itu ada dua kata. Ada ustadzah dan ada ya mutakalim namanya. Mutakalim kan orang yang berbicara sebab ya di situ artinya saya, sepembicara. Ya. Ummuhunna, ibu mereka adalah ustadzahku, gitu ya. Jadi ada ustadzah itu ada dua kata. Sebagaimana ummuhunna ada dua kata, ada ibu, ada hunna mereka. Ibu mereka adalah ustadzahku, ustadzah saya, ya. Baik. Pertanyaannya ustadzati di situ kan di kasroh. Jazakallahu khairan. Ini saya baru pikir-pikir pertanyaannya nih ya. Kenapa di kasroh? Ustadzati kasroh. Kenapa kasroh? Tanya.
Ah, untuk menunjukkan kepunyaan. Ah, kepunyaanku. Itu alasan dia di kasroh. Ah, itu ah, ya makna kepunyaannya itu makna kepunyaan dipahami dari penyandaran, disandarkannya kata pertama kepada kata yang kedua. Contoh begini, qalamun pulpen Muhammad. Kita sandarkan qalamu Muhammadin. Pulpennya Muhammad. Berarti ada makna apa? Kepunyaan ya? Ya. Tapi qalamu di situ tidak kasroh. Padahal ada makna kepunyaan kan? Kalau itu alasannya ya harusnya walami Muhammadin kan begitu konsekuensinya. Ya. Tatkala qalamu Muhammadin dia tidak kasroh padahal ada makna kepunyaan juga ya berarti bukan itu tadi alasannya. Nah, begitu ya. Alasan lain. Kenapa di kasroh? Ya, ini sebenarnya yang intinya bukan di pertanyaan ini, tapi intinya di jawabannya untuk mengingatkan nah, gitu ya. Nah, ketika sebelumnya sudah ada ibarat menggores tapi baru satu goresan itu apalagi lama tidak dibersihkan dia tertutup debu tidak kelihatan goresannya ya, ukirannya tidak perlu diukir kembali di tempat yang sama supaya lebih jelas ya, seperti itu murojaah dan mengulang pelajaran ya. Sama halnya dengan pertanyaan seperti ini. Gimana? Firdaus, apa jawabannya? Ada hamzah wasal. Ya. Yang benarnya tidak ada hamzah wasal. Yang ada hamzah qat'i. Dan kalaupun itu alasan, kalaupun ada, bukan itu juga alasannya. Baik, bagaimana Abu? Kita, saya tunjuk yang di belakang dulu nih, supaya lain kali duduk di depan. Gitu. Kalau di belakang ditunjuk pertama ini, ya gimana? Coba Abu dulu mungkin bisa jelaskan. Ya, dong. Ustadzatui gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi alasan itu yang terakhir tadi. Kenapa di kasroh? Karena ini kan ya mutakalim. Yang sebelum kita harus menyesuaikan dengan dia begitu. Jadi eh, akhir kata huruf terakhir dari ustadzah itu dalam hal ini huruf ta, dia harus menyesuaikan diri dengan ya mutakallim. Sehingga harokat di sini ini bukan harokat aslinya, tapi namanya harokat penyesuaian. Ya, itu namanya harokat penyesuaian. Jadi dia harus menyesuaikan dengan ya mutakallim, ya yang bermakna saya. Ya, jadi misalnya kolamun, kalau sandarkan ke saya, ya kolami. Terserah dia mau mutada, mau maf'ul bihi, mau kemasukan huruf jar, tidak ada pengaruhnya. Ya. Kalau ada harokat-harokat lain yang aslinya itu tidak boleh dinampakkan. Harokat yang nampak ini harokat penyesuaian namanya. Terus harokat aslinya
Apa kira-kira? Nah, lihat kedudukannya dalam kalimat tadi. Ya, karena di sini dia sebagai khobar, berarti harokat aslinya adalah dhammah. Itu seperti yang dibilang tadi Abu Dzulqarnain, asalnya adalah ustadzatu. Kemudian ya, ustadzatui. Hanya itu tadi. Harokat kan tidak mungkin dikasih dua harokat ya. Jadi harokat aslinya di apa namanya? Dihapus dan dianggap ada, tidak dinampakkan. Qaddar. Sementara harokat yang nampak di situ adalah namanya harokatul munasabah. Harokat penyesuaian terhadap ya mutakallim. Aina baituhunna, di mana rumah mereka. Nah, ini di sini ada kepunyaan juga ya, ada makna di mana rumah mereka, berarti rumah punya mereka, tapi tidak di kasro tadi. Coba bukan itu alasan di kasronya tadi ya. Di mana rumah mereka, baituhunna qaribun minal madrasah. Rumah mereka dekat dari sekolah. Ya, di antara pelajaran kita malam hari ini adalah kata ganti, ya. Kata ganti ini mereka perempuan, ini hunna, ya, hunna. Yang kedua jamak muannats salim ya, jam'ul muannatsis salim. Tamarin, latihan. Hawwilil mubtada'a fil jumalil atiyah ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithal. Rubahlah mubtada pada kalimat-kalimat yang akan datang menjadi jamak. Jadi rubahlah mubtada yang ada pada kalimat-kalimat yang akan datang menjadi jamak. Kama huwa muwaddahun fil mithal. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan di dalam contoh. Misal, contohnya hadhihi bintun. Ini adalah bint, anak perempuan. Yang mana mubtada? Itu kan yang mau dirubah jadi jamak, ya. Mubtadanya adalah hadhihi. Ya, hadhihi. Jadi hadhihi jamaknya apa? Haula. Terus bintun apakah mau dirubah juga? Ya, sudah dibocorkan oleh penulis di akhir. Gitu ya. Nah, beda kalau hadhihi. Tidak ada tulisannya di sini ya. Ya, kalau bin dia sudah kasih bocoran. Jadi langsung saja haulai, nah, langsung ambil di sini. Banatun. Jadi dia harusnya dirubah ya. Tetap dirubah. Hanya dia sudah kasih bocoran, makanya dia tidak bilang hawili mubtada'a wal khobaro. Ya. So dia sudah beritahu. Ya. Beda hadhihi di sini. Hadhihi di sini kalau dirubah jamak itu ada dua kemungkinan. Kalau berakal haula, kalau tidak berakal tetap hadhihi, kan begitu. Nah, tapi ini jadi tugasnya ya. Di bagus kirim suara di grup atau bagaimana ini? Supaya rame-rame grup ini. Supaya lebih cepat. Karena kalau kerja sekarang ini sedikit kita ambil ini. Ya, baru liburnya kadang ya lumayan lama ya untuk latihan kedua. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, ini
ditulis. Sekalian saya mau dibaca dan ditulis ya. Sekalian saya mau lihat tulisannya. Ya. Tulis baru kirim pakai PDF. Bisa ya? Ya. Kemudian ya jadi tulis namanya, cuma di PDF-nya juga itu ada dirubah kan anunya tulisannya. Hah? Langsung bentuk gambar. Ya, mana yang mudah ya? Ini bagus kalau mengirimnya jangan bersamaan ya. Bagus ada tulisannya kemudian dia baca atau lewat anu saja mungkin ya. Japri saja ya. Oh ini. Hah? Oh iya, iya. Ya kan satu pekan. Ya. Atau mungkin saya sebut nama saja. Si Fulan sekarang kirim tugasnya. Terus supaya tidak baku tiris-tiris gitu kan. Ya, gabung saja ya. Karena kalau nggak dikasih begitu, biasanya kan kita sudah pilih-pilih. Sebentar saya di sini, akhirnya tidak fokus dengan tugas-tugas di nomor yang lain. Ya, ya. Iqra'il mithal. Bacalah contoh. Tsumma hawwilil jumlal atiyah mithlahu. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat yang akan datang seperti contoh. Contohnya Zainabu kharajat minal fasli. Zainab telah keluar dari kelas. Perhatikan yang di garis bawah ya. Zainab telah keluar dari kelas. Ini tak tanda kalau khoroja keluar, pelakunya adalah perempuan, satu orang. Ya, ya. Sekarang perhatikan setelahnya. Zainab wa Aminah wa Maryam. Ini sudah 3 orang. Nah, maka pada kata kerjanya kharajna. Apa yang berubah? Jimnya berubah. Yang asalnya fathah jadi sukun. Yang kedua taknya diganti menjadi nun. Nun di sini artinya banyak perempuan. Mereka perempuan. Namanya nun niswah. Dia kata ganti. Mereka sama dengan hunna tadi. Hunna sama artinya hunna. Ya, mereka perempuan. Ya. Kalau tak ini bukan kata ganti. Dia tanda. Kalau pelaku perbuatan adalah dia satu orang perempuan. Hanya dianya itu tidak nampak, tersembunyi. Apa itu? Hiya. Ya, hiya. Jadi kata hiya ini tersembunyi, tidak dinampakkan. Siapa hiya? Zainab. Gitu ya? Nah, kalau di sini nampak kata gantinya. Kata gantinya itu nun. Nah, siapa nun di sini? Zainab, Aminah, dan Maryam. Begitu ya. Jadi Zainab isim di awal kalimat. Berarti dia mubtada. Kharaja fi'il. Perlu fa'il. Fa'ilnya secara makna kan Zainab. Cuma dalam istilah nahu ada aturan. Fa'il, pelaku tidak mendahului kata kerja. Nah, maka
mereka cari solusi. Katanya kata gantinya kata apa failnya, pelakunya kata ganti tersembunyi yaitu hiya. Kembali ke Zainab. Yaitu Zainab maksudnya, ya. Kalau di sini Zainab mubtada. Kharajna, kharaja fiil, nanya fa'il. Ya, jadi bedakan fungsi ta dengan nada. Kalau na kata ganti mereka. Kalau ta itu tanda. Kalau pelaku perbuatan adalah dia perempuan, hiya. Nah, gitu ya. Zainab, Aminah, Maryam mereka telah keluar dari kelas minal fasli. Ini tugas 3 ya. Ya, jadi tiap 2 hari, satu-satu tugas tiap 2 hari. Besok Rabu, Kamis, kemudian Sabtu, setelah itu Selasa, Sabtu, Senin ya, Senin. Senin. Terakhir pertanyaan minal fasli. Mudah-mudahan tidak dilupa ini. Coba yang 2 tadi belum ditanya ya, supaya adil. Yang di depan. Al-fasli. Kenapa kasroh? Pertanyaannya sama dengan tadi. Kalau tadi kan ustadzati, kenapa tanya di kasroh? Sekarang minal fasli. Li, kenapa kasroh di situ? Apa alasannya? Biasanya pertanyaan yang paling mudah kalau lagi grogi itu menjadi sulit. Ya, kemasukan huruf jar. Ahsan. Ya. Ini kan biasa mudah ya. Tapi kalau lagi ini kadang tidak ada yang muncul jawaban begitu. Ya. Tidak jalan pikiran kayak macet begitu. Ya. Alhamdulillah ya. Berarti ada sebagian faidah itu masih tetap ada. Yang sempat dilupakan diulang ya, diulang terus. Jadi insya Allah waktu kita bermajelis ilmu itu sebenarnya tidak terbuang sia-sia. Kita paham tidak paham, kita dapat kebaikan selama niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kurang kebaikannya jika kita tidak murojaah ilmu yang kita dapat, gitu ya. Nah, akan lebih baik lagi, akan lebih indah lagi, akan lebih sempurna lagi kalau kita murojaah apa yang telah kita dapat di majelis ilmu tersebut, ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.